Ya, breaking news dikabarkan JDT menolak player kebangsaan ya. Dan yang menarik, player kebangsaan ini kemungkinan akan membela klub rival dari Johor Darul Ta'zim. Nah, siapakah klub tersebut dan sosok player yang dimaksud itu siapa? Ditambah info seputar JDT yang dinobatkan sebagai klub terbaik di Asia Tenggara. Detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam korang semua. Jumpa kembali dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Semoga sehat-sehat semua. Nah, ini menarik ya. Update ini bagaimana ada seorang player ya yang dikaitkan dengan Johor Darul Ta'zim, tetapi ini ditolak oleh JDT. Nah, aku tak tahu kenapa boleh ditolak ya. Mungkin secara budget tak masuk. Nah, siapakah player tersebut? Nah, sebelum ke situ, ini semua bermula dari tweet dari Zulhelmi Zainal Azam ya. Bagaimana di postingan Twitternya ataupun di X, redaksinya macam ini. Dikabarkan agen seorang pemain kebangsaan yang bermain di luar negara telah menawarkan hikmat pemainnya ke JDT. Namun ditolak disebabkan permintaan transfer fee yang tinggi dan melebihi budget JDT musim 2024-2025. Difahamkan pemain itu kini ditawarkan ke sebuah pasukan rival JDT. Nah, ini menarik ya, karena di postingan X-nya dari Zulhelmi Zainal Azam ini, karena di situ ada sebuah pasukan rival JDT, ini banyak yang bercanda ya, buat lawak lah di situ. Ada yang bilang rival JDT itu Ulsan Hyundai, Kawasaki Frontale ya. Tapi menurut aku pribadi, apa yang dimaksud Zulhelmi Zainal Azam ini ditawarkan rival JDT adalah rival di Liga Super Malaysia ya, yang mana tak jauh-jauh ya. Paling mendekati menurut aku arahnya adalah ke Selangor ya. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Mungkin selepas itu baru Kedah ataupun Terengganu. Tapi kalau kita tengok ataupun cakap rival ya, lebih mengarah ke Selangor. Walaupun secara prestasi ini boleh diperdebatkan karena terlalu jauh ya antara Johor Darul Ta'zim dengan prestasi semasa ataupun terkini dari Selangor FC. Nah, kita tunggu saja apakah bakal terjadi perpindahan player kebangsaan yang bermain di luar negara Malaysia ini join dengan klub rival JDT. Dan klubnya apa ya? Menurut aku ya tadi antara Selangor, Kedah ataupun Terengganu ya. Menurut aku ya itu tuh klub aja yang masuk di akal ya, yang boleh mendatangkan player kebangsaan Malaysia yang bermain di luar negara. Nah, kira-kira siapa player di kebangsaan yang bermain di luar negara? Ya, tak jauh-jauh ya, menurut aku yang paling mendekati sosok player tersebut adalah player yang bermain di Liga Thailand, yang bermain di klub Buriram ya, klub Buriram ya. Nah, sebelumnya kan JDT juga mendatangkan player ya dari Buriram ya, yaitu Cardoso ya, kalau tak salah, Nicolau Cardoso gitu. Itu kan juga kayaknya sih itu juga dari Buriram. Nah, player yang dimaksud adalah Dion Kuls. Menurut aku adalah Dion Kuls yang ditawarkan ke JDT. Dan budgetnya termasuk karena sebelum ini kita juga pernah tahu ya bahwa TMJ memberikan statement Dion Kuls ini terlalu mahal ya harganya untuk Johor Darul Ta'zim sampai pada saat itu. Jadi mungkin masa ini juga masih sama. Nah, tapi ini kan kaitannya dengan transfer fee ya, transfer fee yang cukup besar. Jadi kalau kita cakap soal transfer fee, itu kaitannya player ini masih terikat kontrak. Nah, kalau kita tengok di Transfermarkt, status Dion Kuls memang masih sampai bulan Jun. Nah, tapi biasanya kalau player sudah sampai bulan Jun, harusnya secara fee juga tidak terlalu banyak ya. Tapi mungkin boleh jadi ini tetap player ini tetap Dion Kuls yang dimaksud, karena walaupun sudah masanya dekat ya, tapi sampai bulan Jun kan tetap harus ada penggantian fee ataupun biaya transfer ya. Dan mungkin JDT menghindari itu karena kan kita tahu ada narasi juga di musim 2024-2025 ini JDT ingin memangkas 40% perbelanjaan ya klub ini. Jadi kalau walaupun mungkin secara nominal tidak terlalu besar, tapi dengan adanya fee transfer itu tetap pengeluaran yang besar gitu, walaupun mungkin dibandingkan dengan kontraknya tidak berbeda jauh misalnya. Nah, kalau aku tengok sendiri sebenarnya Dion Kuls ini secara market ya kontraknya mungkin
ini tak beda jauh dengan sosok Jordi Amat ya, antara di 800 ribuan ya, 800 ribu euro lah kurang lebih macam tuh. Nah itu ya, jadi menurut aku pertama adalah sosok Dion Kuls yang dimaksud oleh Zulhaimi Zainal Azam ya, itu. Yang kedua ada player lain ya, yaitu player yang bermain di jauh di sana di luar Asia ya, yaitu player yang sudah bermain di tim nasional kebangsaan juga, yaitu adalah Noah Lane ya. Tapi menurut aku ini sih kemungkinannya seke lah ya player ini. Nah ini player ini karena secara kontrak ini memang masih terikat sampai akhir tahun 2024 ya. Mungkin ini kalau memang mengeluarkan fee memang cukup besar karena masih setahun ya kontraknya. Tapi kalau kita tengok memang secara value player ini lebih murah dibandingkan Dion Kuls ataupun mungkin player-player macam Jordi Amat yang sudah berada di Johor Darul Takzim. Nah, menurut orang semua, apakah yang dimaksud Zulhaimi Zainal Azam itu klub rivalnya adalah Selangor, Kedah, atau Terengganu? Tulis di kolom komentar ya. Dan player yang dimaksud itu Dion Kuls, Noah Lane, atau ada player lain yang dimaksud yang akan join dengan rival dari JDT ini. Nah, ini akan terjawab nantinya kalau memang klub rival ini akan mengontrak ataupun memberikan fee transfer untuk player tersebut. Kita menarik lah untuk kita ikuti nantinya seperti apa. Tapi memang kita tahu JDT sebelum ini ada kecenderungan memang lebih suka untuk mendatangkan player yang didatangkan secara gratis ataupun free transfer ya. Ini menarik. Nah, selanjutnya ini masih soal Johor Darul Takzim ya. Bagaimana JDT ini dinobatkan sebagai klub nomor 1 ya di Asia Tenggara. Ini boleh kita tengok di postingan official Johor ya. Bagaimana JDT ini mendapatkan ranking di nomor 16 ya di Asia. Tetapi nomor 1 di Asia Tenggara ya. Jadi kalau ditengok dari ranking di Opta Analysis itu, ranking 1 adalah Al Hilal, nomor 2 Al Nassr, ketiga Kawasaki Frontale, 4 Vissel Kobe, 5 Al Ittihad, 6 Esteghlal, 7 Ulsan Hyundai, Pohang Steelers nomor 8, Yokohama Marinos 9, Sepahan 10, Persepolis 11, Sanfrecce Hiroshima 12, Al Tawun 13, John Book Motor 14, 15 Kashima Antlers, dan 16 adalah Johor Darul Takzim ya. Johor Darul Takzim yang menarik posisinya di atas Urawa Reds dan juga Al Ain ya. Urawa Reds adalah klub besar dari Jepun ya. Dan nomor 1 di Asia Tenggara ini kembali menasbihkan bahwa JDT punya nama besar, punya rekor, apalagi sudah 10 kali juara Liga Super berturut-turut. Dan walaupun memang kita tahu prestasi JDT di Liga Juara-Juara Asia musim lepas kurang oke ya, tapi nama besar JDT masih diperhitungkan di kawasan Asia ya, bahkan di Asia Tenggara dinobatkan sebagai peringkat 1. Dan appreciate untuk apa yang didapat oleh JDT. Nah, mungkin itu video kali ini. Kalau ada kesilapan mohon maaf. Kalau mau komentar tulis di kolom komentar. Appreciate buat orang semua yang sudah menonton video ini. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.